Selanjutnya untuk yang bab 5 membahas tentang populasi dan sampel. Soal nomor 1, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Macam-macam metode pengambilan sampel atau teknik sampling dibedakan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Keduanya masing-masing itu masih dibagi-bagi ya, dibedakan macam-macamnya. Yang probability sampling ada yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat adalah cluster sampling. Lalu yang non-probability sampling, yang pertama ada sampling sistematis, yang kedua ada sampling kuota, yang ketiga sampling insidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam snowball sampling. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir adalah area atau cluster sampling, atau bisa disebut dengan sampling menurut daerah. Soal nomor 3, berikan contoh metode pengambilan sampel simple random sampling. Seperti yang kita ketahui bahwa dikatakan simple random sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Contohnya, di pesta ulang tahun, tim untuk permainan dipilih dengan memasukkan nama semua orang ke dalam toples, lalu memilih nama secara acak untuk setiap tim. Soal nomor 4, berikan contoh metode pengambilan sampel proportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Contohnya yaitu suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 30, S2 sebanyak 40, dan SMA sebanyak 80. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi strata pendidikan, diambil perwakilan sesuai kebutuhan. Lalu soal nomor 5, berikan contoh metode pengambilan sampel disproportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh, pegawai PTA memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 9 orang lulusan S1, 400 orang lulusan SMA, 600 orang lulusan SMP, maka khusus lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Lalu soal nomor 6, berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Contohnya yaitu apabila satu kecamatan terdiri dari 15 desa, kemudian kita ambil hanya 2 desa. Teknik ini bisa disebut sebagai teknik sampling daerah. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jelaskan metode pengambilan sampel dengan non-probability sampling. Jawabannya, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, accidental, purposive, jenuh, dan snowball. Untuk soal nomor 8, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misal, seorang peneliti ingin meneliti pola konsumsi pada murid SMA di Kudus.
Jumlah total populasinya adalah 2.000 murid dan peneliti ingin melakukan survei pada 200 murid saja. Langkah pertama untuk merencanakan sampel yang diambil adalah daftar nomor urut, kelipatan 20 dan seterusnya sampai 2.000. Setelah itu peneliti mengacak daftar 2.000 nomor tersebut yang awalnya berurutan. Mereka yang namanya berada di urutan nomor 20 dan kelipatannya akan diambil sebagai sampel. Soal nomor 8, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Misalnya, pewawancara diminta memilih 20 pria dewasa, 20 wanita dewasa, 10 remaja putri, dan 10 remaja pria, sehingga mereka dapat mewawancarai mereka tentang tayangan televisi mereka. Idealnya, kuota yang dipilih akan secara proporsional mewakili karakteristik penduduk yang mendasarinya. Meskipun ini memiliki keuntungan karena relatif mudah dan berpotensi mewakili, sampel yang dipilih mungkin tidak mewakili karakteristik lain yang tidak dipertimbangkan. Soal nomor 10. Berikan contoh metode pengambilan sampel sampling insidental. Misal, saya ingin meneliti di PT Kanindo dan apabila saya menemukan orang yang menurut saya cocok untuk dijadikan sampel, maka saya akan memilih orang tersebut sebagai sampel. Pengertian sampling insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu soal nomor 11, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, salah satu contoh sampling purposive yaitu jika seseorang meneliti efek samping jangka panjang dari bekerja sebagai buruh di pabrik asbes, maka sampel yang diambil harus memenuhi kriteria telah bekerja sebagai buruh di pabrik asbes selama 20 tahun atau lebih. Soal nomor 12, berikan contoh metode pengambilan sampel sampling jenuh. Sampling jenuh sendiri adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Misalnya, akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Nomor 13, berikan contoh metode pengambilan sampel. Sampling snowball. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Misalnya, ini digunakan dalam situasi topik yang sangat sensitif seperti HIV/AIDS, di mana orang tidak secara terbuka mendiskusikan dan berpartisipasi dalam survei untuk berbagi informasi tentang HIV/AIDS. Soal nomor 14, jelaskan perbedaan konsep populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jelaskan mengapa demikian. Untuk penelitian kuantitatif, sampel dalam penelitian ini dinamakan responden. Bersifat sampel statistik, sampel harus mewakili populasi dengan karakteristik yang unik atau representatif. Lalu untuk penelitian kualitatif, populasi dalam penelitian ini dinamakan situasi sosial atau objek yang ingin dipahami secara mendalam. Sampel dalam penelitian ini berupa partisipan atau narasumber. Nomor 15, siapa objek penelitian Anda? Objek penelitian saya yaitu PT Kanindo Makmur Jaya. Nomor 16, siapakah populasi penelitian Anda? Jawabannya yaitu karyawan PT Kanindo. Nomor 17, berapa jumlah populasi penelitian Anda? Sekitar 2.500 karyawan. 18, apa alasan Anda menggunakan sebagai populasi? Alasan saya yaitu untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, seperti untuk nantinya saat menyebar kuesioner. Nomor 19, siapa yang menjadi sampel dalam penelitian Anda? Yaitu
karyawan PT Kanindo. 20. Bagaimana cara Anda menentukan jumlah sampel yang akan diambil? Dengan menggunakan teknik simple random sampling. Nomor 21. Berapa jumlah sampel penelitian Anda? Berdasarkan rumus yang telah saya hitung, yaitu rumus dari Slovin, maka jumlah sampel penelitian yang saya gunakan yaitu 345 karyawan.